Halo semuanya, apa kabar? Sekarang udah sekitar tanggal 26 November ya. Jadi sekitar ada 4 hari mungkin aku gak nge-podcast karena sakit, demam gitu. Karena sekarang pun suara juga masih bindeng ya kan. Tapi aku kejar nge-podcast lagi. Walaupun badan baru enakan, tapi rasanya kesepian banget. Jadi kayak 3 hari tuh gak ngapa-ngapain tuh kayak rasanya dunia tuh kosong banget gitu. Apalagi malam-malam tuh keganggu banget. Padahal aku tuh mau istirahat gitu ya kan di kamar. Karena ada 2 orang bucin di kamarku itu. Kadang kayak mau menyehatkan badan aja itu susah gitu. Karena dengar suara yang mengganggu. Sumpah dang. Tapi gak apa-apa lah, aku ikhlas aja ya. Dan sekarang udah tanggal 26 November gitu. Jadi sebulan lagi udah 2022 dan aku masih jomblo. Tapi gak apa-apa lah ya, nikmati aja. Buat semua orang di luar sana yang masih single, tetap semangat. Dari aku yang jomblo juga. Oke, di podcast kali ini aku bakal ngebahas tentang ini nih. Ada film, judulnya itu On Your Wedding Day. Aku itu udah nontonnya sekitar beberapa tahun yang lalu. Kayak 2 tahun atau 3 tahun yang lalu lah itu. Nah setelah nonton film itu, aku sampai ngulang loh nontonnya, sampai 3 kali 4 kali nontonnya. Karena pesan moralnya tuh dapet banget gitu. Terharu banget pokoknya nonton film On Your Wedding Day ini. Intinya ini ya, film ini menceritakan tentang seorang cowok yang bener-bener terobsesi sama satu perempuan atau satu cewek, yang dia itu ngerasain jatuh cinta pertama yang sebenar-benarnya jatuh cinta pertama, pandangan pertama gitu. Salut lah pokoknya. Dan endingnya ya sad banget gitu, nggak bisa disangka. Ya bakal aku ceritain lah ya di podcast yang keempat ya, mungkin iya yang keempat. Karena udah 3 hari 4 hari nggak nge-podcast tuh kayak rasanya kangen gitu cerita sama kalian semua yang dengerin ya kan. Ya, On Your Wedding Day ini diperankan oleh, kalau yang sering nonton drakor atau sering nonton movie-movie Korea itu mungkin tahu sama Park Bo Young sama Kim Young Kwang. Nah, di sini nih diceritain bahwa Kim Young Kwang ini di sini berperan sebagai Woyeon. Woyeon ini adalah seorang anak yang sangat senang berkelahi, kayak badung-badung gitu, nakal gitu di sekolahnya. Nah, yang ngebuat dia tuh selalu jadi bulan-bulanan dihukum sama guru-gurunya gitu. Karena ya kehidupan anak-anak Badung lah ya di luar sana, yang hobinya jahilin orang gitu, hobinya jarang masuk kelas gitu. Pokoknya ngelakuin hal-hal yang gak berguna lah waktu sekolah gitu. Jadi sering dihukum sama guru gitu. Nah, ada momen waktu dia dihukum gitu, dia ngelihat nih Park Bo Young ini. Di sini Park Bo Young berperan sebagai Seung Hee. Nah, Seung Hee ini pas sekali waktu momen dia itu pindahan gitu. Dia itu anak pindahan atau anak baru dari sekolah lain pindah ke sekolahnya Woyeon ini. Nah, pas momen waktu Woyeon dihukum, Woyeon ini ngelihat si Seung Hee ini. Nah, waktu dia dihukum itu pandangannya nggak bisa lepas dari pesona murid baru Hwan Seung Hee yang lewat di depannya gitu. Pokoknya kayak wah, gimana lah ya, itulah cinta pandangan pertama yang sebetul-betulnya cinta pandangan pertama. Kemudian Woyeon itu mencoba mengajak Seung Hee berbicara di saat ia sedang dihukum, walau mendapatkan respon yang sinis. Ya biasa lah ya cewek, kayak apa sih ini anak nakal gitu, mau deket-deketin aku gitu ya, dia ilfil gitu ya kan. Dan dia ngasih respon yang sinis kepada Woyeon ini gitu. Walaupun udah dikasih sikap dingin, disinisin sama Seung Hee, Woyeon ini tetap kekeh, tetap bebel mau kenalan sama si Seung Hee ini. Dan singkat cerita, akhirnya si Seung Hee ini mau kenalan sama Woyeon gitu. Nah, ketika udah kenal deket, ada satu momen lagi mereka tuh kabur dari sekolah bareng-bareng, kayak bolos gitu ya kan, jalan-jalan. Kayak di scene-nya itu aku inget mereka jajan tteokbokki gitu, tteokbokki. Siapa di sini yang udah makan tteokbokki? Enak nggak? Enak. Anggap aja enak lah ya. Nah, dari saat itulah, karena mereka sering jalan, sering bolos bareng gitu ya kan. Karena Woyeon ini kan anak nakal nih, jadi dia ngasih pengaruh buruk ke si Seung Hee gitu.
ya jadi ikutan nakal juga gitu. Dari saat itulah karena mereka banyak ngelaluin momen bersama gitu jadi deket gitu ya kan. Terus kan di sekolah mereka tuh ada satu anak atau satu siswa yang memang suka ngebully anak-anak yang lain gitu. Nah karena si Seunghi ini anak baru, jadi ada cowok namanya ini yang suka ngebully namanya Taeki. Jadi Taeki ini suka banget gangguin si Seunghi karena Seunghi kan waktu itu cantik gitu ya kan, anak baru gitu. Jadi kayak capernya itu ngebully gitu. Nah ada satu scene yang kayak sweet banget gitu waktu si Woyon. Waktu itu kan siang-siang mereka makan di kantin gitu ya kan. Jadi waktu makan itu tiba-tiba Seunghi kan lagi sendirian di meja gitu ya kan. Dan di Woyon ini tahu waktu itu tuh Seunghi ini lagi diintai sama Taeki gitu. Jadi ketika Woyon ngeliat itu, Woyon langsung ngampirin si Seunghi. Duduklah dia ya kan. Dan dari jauh itu dia tahu kalau Taeki ini mau ngelempar sebotol susu gitu ke Seunghi gitu. Jadi sengaja gitu Woyon duduk ngebelakangin si Taeki dan kayak ngebentengin si Seunghi gitu ya kan. Jadi waktu si Seunghi mau dilempar botol sama si Taeki, tiba-tiba Woyon itu jadi ngebentengi si Seunghi biar nggak kena tumpahan air susu atau lemparan air susu atau sebotol susu dari si Taeki ini. Waktu itu Woyon bilang apa lah ya, kalau nggak salah dia bilang aku selalu ada di sini untuk melindungi kamu. Udah kayak sweet banget gitu ya. Aku yang cowok aja kayak meleleh gitu ngelihat kelakuan si Woyon waktu ngelindungin si Seunghi gitu. Kayak ada gitu cowok yang baik banget. Padahal dia badung gitu, nakal banget di sekolah. Tapi kalau masalah ngebucin itu ya bucin banget itu, kayak apapun dilindungi lah sama dia ya. Makin lama kayak Seunghi ini nyaman sama si Woyon gitu ya, karena dilindungi terus. Sampai si Taeki ini kan anak yang suka ngebully itu kan jago berantem gitu ya kan. Nah si Woyon ini sering berantem sama Taeki ngelindungi si Seunghi ini sampai bonyok-bonyok gitu. Pokoknya apapun cara, segala macam cara si Woyon ini selalu ngelindungi Seunghi gitu ya kan. Nah disitulah Seunghi tuh kayak ngerasa dilindungi banget gitu ya kan. Kayak ngerasa ada yang ngejaganya banget dan nyaman gitu. Akhirnya mereka pacaran waktu di SMA itu. Nah singkat cerita, rupanya si Seunghi ini punya masa lalu yang kelam gitu. Kayak di rumahnya itu kayak anak-anak yang broken home gitu. Jadi di rumahnya itu banyak masalah. Si bapaknya Seunghi ini suka menganiaya ibunya gitu, karena si bapaknya ini kan suka mabuk-mabukan ya. Biasalah orang Korea gitu ya kan, di luar sana tuh kayak mabuk itu hal biasa. Tapi si bapaknya ini nih kayak udah kecanduan banget gitu, nggak kerja, nggak segala macem. Yang nyari makan di rumah itu si ibunya Seunghi ini. Walaupun udah gitu, ibunya Seunghi juga sering dianiaya sama bapaknya kalau pulang mabuk malam-malam gitu ya kan. Nah ada satu momen si Seunghi ini udah muak banget sama bapaknya gitu ya kan. Berantakan banget lah rumah, sampai kaca rumah pecah gitu segala. Pokoknya di situ aku ngeliat sini sedih banget lah. Kayak ada lah satu dua ceritanya yang relate gitu sama hidup aku gitu. Tapi kayak begitu. Nah si Woyon ini selalu ada lah buat si Seunghi gitu, selalu support dia segala macam, support keluarga dia ya. Walaupun kita tahu dia anak yang nakal, tapi dia itu berjiwa yang baik, berhati yang besar, berhati yang baik gitu. Pokoknya hatinya malaikat lah gitu kalau udah bucin gitu ya kan. Dia selalu ada untuk melindungi si Seunghi gitu. Dan aku lupa inget juga ceritanya, tapi aku ceritain part by partnya. Kalau ada yang kelewatan, mungkin ada yang udah pernah nonton, aku minta maaf ya. Nah setelah lulus SMA itu ada momen yang ngebuat mereka itu putus gitu. Setelah sampai SMA, aku lupa mereka putus gara-gara apa. Dan akhirnya si Seunghi ini nih keterima di salah satu universitas paling terkenal lah. Itu susah banget masuknya ya kan ke universitas itu, karena si Seunghi ini anak yang pintar, anak yang suka belajar lah gitu. Jadi dia gampang banget masuk ke situ. Dan disitulah momen si Woyon sama Seunghi ini terpisah. Jadi setelah Woyon ini tahu kampus mana yang dimasuki sama Seunghi kan, jadi dia pengen masuk situ juga. Tapi karena ya otaknya atau intelektual yang kurang gitu ya kan, belajar aja males gitu, sering bolos gitu ya, jadi dia susah masuk ke universitas yang sama si Seunghi gitu.
Nah di momen itu dia kayak 1 tahun itu belajar banget gitu, belajar keras biar bisa satu universitas sama si Seunggi ini. 1 tahun lah dia belajar keras gitu. Nah setelah dia belajar keras setahun, ternyata akhirnya si Woyon ini keterima juga di universitas yang sama si Seunggi ini. Dan setnya gue, mereka udah lost contact nih. Waktu si Seunggi kuliah udah lost contact banget, tapi si Woyon ini masih ngarepin banget si Seunggi ini sampai dia belajar setahun ya kan, biar bisa masuk ke universitas yang sama si Seunggi. Berharapan mereka bisa balikan lagi gitu kalau mereka kuliah di satu universitas yang sama gitu ya kan. Nah setelah singkat cerita yang gue bilang dia udah belajar 1 tahun gitu ya kan, belajar keras lah pokoknya, ngelebihi batas kemampuan otak dia lah ya kan, sampai akhirnya dia keterima di jurusan olahraga kalau nggak salah ya, pendidikan penjas gitu lah ya. Ya dia olahraga keras banget gitu setahun itu, olahraga keras lah pokoknya biar bisa masuk ke universitas yang sama si Seunggi gitu. Akhirnya singkat cerita dia bisa masuk, tapi boy sedihnya ya ketika si Woyon ini masuk ke univ yang sama, disitulah dia tahu kalau si Seunggi ini ternyata udah punya pacar baru di universitas yang baru yang dia masuk itu. Mah gila, itu sad banget lah aku ngelihatnya. Bayangkan loh, seorang cowok yang masih ngarepin satu cewek ini, berjuang banget biar bisa satu univ yang sama si cewek ini gitu. Tapi pas udah masuk dengan usaha yang keras, tahu-taunya si cewek ini udah punya pacar baru gitu. Sedih banget lah dia kan. Akhirnya ya udah, dia diem gitu ya kan. Sampai si Seunggi ini pura-pura nggak kenal sama si Woyon. Bayangkan, udah digituin ya, Woyon ini tetap kekeh gitu, tetap kekeh ngarepin si Seunggi gitu. Pokoknya kayak sekitar 2 semester, 3 semester, 4 semester lah gitu, si Woyon ini masih ngarepin. Akhirnya si Seunggi sama pacar barunya ini putus. Nah disitulah si Woyon berusaha lagi untuk ngedeketin si Seunggi gitu, berusaha banget gitu ya kan. Akhirnya singkat cerita gitu, karena dia udah balik lagi, itulah cewek ya, kalau dia udah nyaman sama cowok baru, dia sama cowok baru gitu. Waktu dia udah ditinggalin sama si cowok ini, baru dia ingat lagi sama si Woyon gitu. Kayak kecewa banget aku sama si Seunggi waktu itu. Tapi kayak mana lah ya, namanya perempuan gitu ya kan. Kita nggak bisa ngejudge juga gitu. Ini personal orangnya aja gitu ya kan. Akhirnya bisa balik lagi, harapan si Woyon ini akhirnya terbuka kembali gitu ya kan. Harapan dia memiliki peluang lagi lah gitu. Akhirnya balikan lagi orang itu. Sampai orang tuh pacaran terus sampai udah wisuda gitu, udah pada kerja gitu. Terus singkat cerita lagi lah gitu, kita singkat cerita aja lah ya biar cepet aja. Kalau mau cerita lengkapnya ya tonton aja gitu, di YouTube ada, kalau mau yang berbayar ya di aplikasi juga banyak gitu ya kan. Nah, kemudian setelah, pokoknya aneh sih hubungan mereka tuh, aku anggap gitu. Jadi setelah wisuda tuh kan mereka kerja gitu, tetap bareng gitu ya kan, bareng-bareng terus. Dan ada lagi satu momen yang bikin mereka putus gitu lagi. Waktu itu nggak salah, ada satu perkataan si Woyon itu yang bikin si hati Seunggi ini sakit hati banget gitu. Akhirnya mereka putus lagi gitu. Sedih lah pokoknya ya. Dan setelah putus untuk yang kedua kalinya, si Woyon ini tetap ngarepin si Seunggi gitu. Kayak mereka tuh kan kalau udah putus lost contact banget gitu. Si Woyon ini sampai nggak tahu bisa ngontekin dia dari mana kemana gitu. Dia cuma bisa diem dan ngarepin si Seunggi ini biar bisa balikan sama dia. Tapi karena Seunggi ini udah sakit hati karena satu perkataan yang salah, cuman sekali itu si Woyon ini berbuat salah karena ngomong keceplosan gitu ya. Lupa juga aku dia ngomong apa, tapi kayak gara-gara itu mereka putus gitu. Ya Seunggi ini egois sih. Masa dia cuma ngeliat satu kesalahan dari 1000 kebaikan yang udah dilakuin sama si Woyon ini ya. Kayak ya kecewa aja. Masa kita gak bisa ngeliat kebaikan yang udah dia berikan selama ini gitu. Ya begitulah manusia ya kan, kita gak tahu gitu. Ini udah bertahun-tahun nih sampai si Woyon ini udah kerja gitu, udah jadi guru lah dia ya kan. Tetap ngarepin si Seunggi. Dan ini puncaknya ya, langsung aja. Akhirnya
kayak sekitar 5 tahun 6 tahunan gitu tetap ngarepin si Seunggi. Dan akhirnya semua harapan itu dipatahkan dengan ya sesuai judulnya, on your wedding day, di hari pernikahanmu gitu. Akhirnya si Seunggi ini nerima selembar undangan. Kayak harusnya aku yang di sana. Nerima selembar undangan yang berisi nama Seunggi sama calon suaminya. Bayangkan loh, mantan yang masih ngarepin dia bertahun-tahun, yang gak bisa move on, yang gak pernah pacaran sama satu cewek selain si Seunggi ini, diundang sama Seunggi sendiri ke pernikahan dia loh, bayangkan. Di situ sampai kayak, di situ nggak salah di sininya si Woyon ini sampai nangis loh gitu. Ngebayangin, waduh selama ini aku ngarepin dia ya, dah dia udah sama yang lain gitu. Sempet dia kayak ngurung diri kayak gitu, sedih banget di kosannya gitu ya kan. Akhirnya sebenarnya si Woyon ini nggak mau banget datang ke pernikahan si Seunggi ini. Tapi singkat cerita ada satu momen yang kayak di benang dia tuh, ya aku harus datang gitu ya kan. Seenggaknya aku harus ngucapin selamat ke si Seunggi ini gitu. Akhirnya datang lah dia pakai jas gitu ya kan. Ada di sini tuh sedih banget waktu cewek atau pengantin perempuan itu kan kalau sebelum mau nikah kan dandan gitu di kamar makeupnya gitu ya. Jadi si Woyon ini maksain banget pengen masuk ke ruang dandan si Seunggi ini gitu. Akhirnya dengan segala macam cara akhirnya dia bisa masuk lah ke kamar dandannya si Woyon. Di situ, scene-nya bro, kalau kalian nonton itu sedih banget sumpah dah. Tonton lah. Kalau aku kan nggak bisa menggambarkannya dengan detail ya, tapi kalau kalian nonton terus ngelihat tatapan kecewa, tatapan putus asanya si Woyon ini, kayak sedihnya tuh kerasa sampai ke hati kalian gitu. Aku aja sampai, ya aku yang cowok aja sampai nangis gitu nontonnya, karena kasihan banget sama si Woyon ini gitu. Terus si Woyon bilang, kamu harus bahagia terus katanya gitu. Terus sampai sebelum si Woyon ngomong itu kan dia sampai ngebayang, karena dia kan pakai setelan jas hitam putih juga kayak orang mau kawinan juga si Woyon ya. Dia sampai ngebayangin kalau si Seunggi ini nikahnya sama dia gitu. Makanya dia pakai setelan rapi jas hitam putih gitu kan. Ngebayangin dia jadi pengantin prianya, yang nyatanya dia bukan, dia cuma tamu undangan orang lain yang jadi pengantin bagi si Seunggi ini gitu. Ya Allah, kalau ingat sini tuh kayak sedih banget gitu. Tapi ya itulah pelajaran bagi untuk kita semua ya. Jodoh gitu kita gak ada yang tahu. Seberapa besar kamu ngarepin seseorang itu belum tentu kamu bakal bersama dia di pelaminan gitu. Jadi ya kita serahin aja lah semuanya sama yang di atas gitu ya. Kita berharap seadanya gitu. Tetap kita gantungkan harapan tuh sama yang di atas gitu. Mau dia jodoh kita atau enggak itu kan bukan urusan kita. Yang penting sebisanya kita harus bersikap baik seperti yang Woyon lakukan ini gitu. Kalau kita cinta tulus sama seseorang tuh sebisanya kita keluarin effort sebesar-besarnya, walaupun hasilnya gak sesuai sama ekspektasi kita. Ya itu semuanya takdir ya kan. Dan untuk Woyon pemeran fiktif yang ada di film ini, kalau ada mungkin dari teman-teman yang pernah ngerasain dalam posisinya si Woyon ini, tetap semangat. Di ceritanya itu kan itu flashback gitu. Jadi waktu itu dia masih single loh gitu. Sampai umur udah 29-an 30-an tuh dia masih single gitu. Karena susah banget move on dari si Seunggi ini gitu. Tapi ya gitulah namanya cinta ya kan, kita gak ada yang tahu gitu. Bayangin aja lah cowok udah ngarepin sampai bertahun-tahun gitu ya kan, pasti susah banget move onnya. Dan dia datang ke nikahan si mantan yang paling dia cintai itu, yang dia tulus banget sih sama si mantannya itu ya, sama si Seunggi. Ya Allah, kok Seunggi jahat banget gitu dalam pikiran aku. Sampai itu Park Bo Young loh. Semua drama, semua film Park Bo Young itu ya itu set semua sih. Tapi ya itulah, balik lagi gue bilang ya, hati-hati untuk yang sekarang yang pacaran terus mindsetnya, wah dia ini pasti bakal nikah sama aku nih. Jangan dulu boy,
Jangan pikir seperti itu dulu gitu, karena takdir kita nggak ada yang tahu gitu ke depannya gimana. Sebisanya kita tetap berbuat baik saja lah. Tetap kalau emang sayang ya sayang sepenuhnya gitu, tapi jangan memastikan takdir yang kita belum tahu lah pokoknya gitu. Dan jangan sampai hati-hati kalian yang di luar sana tuh terluka banget gitu. Yalah, tetap semangat untuk kita semua. Kok jadi sedih ya kok bacain ceritain, tapi udahlah. Ya, itu mungkin itu aja lah ya podcast malam hari ini, karena kayak gabut aja sebenarnya sih pengen buat podcast ini kan. Aku juga baru enakan karena udah sakit beberapa hari gitu ya kan. Tapi ya itulah ya. Terima kasih banget untuk yang udah dengerin ini. Jangan lupa untuk dengerin lagi. Oh ya, nanti aku bakal mau ceritain kisah-kisah orang lain lagi lah. Aku bakal open Snap SG di Instagram. Jadi bagi siapapun yang mau cerita bisa kontak atau DM di IG aku. Cerita aja sepanjang-panjang apapun, aku bacain kok di podcastku gitu. Atau kalau mau versi jalur pribadi gitu, japri gitu sih katanya, boleh lewat WhatsApp gitu. Nanti DM aja gitu. Ya. Oke, itu aja ya. Terima kasih udah dengerin Jeritan Sad Boy. Jangan lupa untuk yang nonton di YouTube boleh di subscribe. Kalau di Spotify itu ada tombol ikuti tuh, diikuti ya, di follow di Spotify-nya. Ya, see ya in the next episode. Bye bye.